Sepertinya memang ada satu nama yang tak pernah luput dari perhatian, terutama di balik hingar-bingar dunia hiburan tanah air saat ini. Siapa lagi kalau bukan aktris kontroversial, Nikita Mirzani, yang kembali membuat heboh masyarakat dan jagat dunia maya setelah aksinya yang terekam dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan seterunya Reza Gladys. Bagaimana tidak jika sebelumnya Nikita tampak dengan emosinya yang meledak-ledak pada sidang sebelumnya? Lantas pertanyaannya sekarang, apa yang ia lakukan kembali di ruang sidang? Apakah ia kembali meluapkan amarahnya di depan hakim dan jaksa penuntut umum yang menuntutnya? Dan lalu bagaimana jalannya sidang kasusnya melawan Dr. Reza Gladys? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kembali hadir dalam sidang kasus dugaan tindak pidana, pencemaran nama baik, dan dugaan tindakan pencucian uang yang menjeratnya, Nikita memang seperti biasa tampil cukup percaya diri dan dengan senyum khas yang selalu terlihat dari wajahnya, hadir dalam sidang kasusnya melawan Reza Gladys yang masih bergulir panas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi tadi. Kali ini, seperti diketahui, sidang akan berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan memberikan keterangannya di depan hakim dan jaksa penuntut umum. Dan lantas inilah sekelumit momen yang terekam kamera saat Nikita Mirzani tiba dan memasuki ruang persidangan. Keterangan di dalam, ya. Kaniki. Jangan dipegang ya. Tadi sempat terjadi pertegangan gimana nih kami? Bebas. Kaniki. Enggak, kalau tahu Asma kasih tahu. Asma kasih tahu. Itu juga terkait pekerjaan. Itu juga pekerjaan. Pekerjaan semua ya. Jadi saudara itu kalau ditemukan sama terdakwa Mayor semuanya terkait pekerjaan. Pekerjaan itu sudah pasti. Sudah pasti. Seperti juga diceritakan sebelumnya, di mana hampir di setiap momennya sidang yang melibatkan nama Nikita Mirzani selalu saja ada hal yang mengejutkan. Tidak jarang ia meluapkan meledak-ledak atau meluapkan emosinya kepada para perangkat persidangan seperti dalam sidang sebelumnya. Lantas begini pula jalannya sidang hari ini dan sekelumit momen yang terjadi dalam sidang hari ini. Apakah sidang masih penuh ketegangan seperti sidang sebelumnya? Atau benarkah Nikita kembali meluapkan emosinya dan kembali terlibat adu ketegangan dengan saksi seperti yang terjadi dalam sidang sebelumnya? 14 November itu sebesar 2 M. Dari mana saudara bisa tahu? Dari atas nama Reza Gladys. Oke, 2 miliar. Di 2 miliar ditransfer dari atas nama Reza Gladys. Kalau belum bagus, kenapa mau terima uangnya? Pertanyaan lagi, kenapa Reza menunggu saya? Ya udah. Kalau saudara nggak tahu, nggak apa-apa. Kenapa mau terima uangnya dan sudah masuk ke mobil para wisata yang mana sudah uang itu sudah masuk gitu. Masa saya Kalau memang sudah terima uang apa tidak mau karena belum diperbaiki, kenapa mau diterima uangnya? Karena dia yang maksa. Tadi kan kita sudah sepakat.
usaha dijawab yang ditanya. Terdakwa ini kalau misalkan ini kan pernah berbayar ya, silakan pertanyaan dijawab. bukan saudara juga punya hak untuk bicara dan mengajari ini saksi. Anda selalu bertanya, jawabannya harus cocok. Kan nggak boleh seperti itu. Kalau dia sudah jawab, dia sudah itu. Dan ini putar-putar orang Kalau saksi tahu pertanyaan Anda berulang dan tidak, jangan, nggak usah dihantar. tahu nggak? Mana pertanyaan Anda sudah ditanya, mana yang berulang, tahu nggak? Kalau tahu, tugas saudara kan sudah kita jelaskan. Kan begitu ya. Anda yang memaksa Reza untuk supaya Anda menyebutkan nama. Apa Anda yang memaksa Reza untuk menyebutkan nama? Saya disuruh sama Reza untuk menyebutkan nominal. Anda dipaksa oleh Reza untuk menyebutkan nominal. Apa kalimat yang disampaikan pada saat itu? Karena waktu pas di telepon itu saya lagi jalan, terus begitu Mas bilang, dia bilang kalau pakai sebutin aja nominalnya itu, aku gak enak dok. Terus dia bilang, aku udah gak enak gimana ya mati, udah gak apa-apa sebutin aja dia terus. Yang memulai itu Reza, supaya Anda menyebutkan nominal. Reza. Yang pertama kali menghubungi Anda, Reza. Reza. Kaniki tadi sempat ngebantah keterangan Mail Kaniki soal Iya, karena Mai lupa waktu itu emang sempat Niki kasih uang 30 tapi berbentuk dolar, itu bukan uang cash yang 2 miliar itu. Apa yang mau ditanya Tapi lagi? puas nggak sih atas kesaksian Mail sendiri? Ya, begitu memang adanya seperti itu. Jadi, Tidak ada kebohongan. jadi semuanya itu sudah terang benderang, nggak ada masalah. Mereka happy ngasih duitnya, malah minta tolong, menekan Mail supaya dia bisa bertemu Nikita, memaksa Mail supaya menerima uang. Terus di mana persoalan ini? Ini paksa semua, ini sidang. Perkara yang dipaksakan kok disidangkan di persidangan ini. Nggak benar semua ini perkara ya. Kaniki tadi sempat mengajukan. Dan juga saya juga sangat keberatan ada saksi yang berbohong. Seakan-akan dia menjadi orang yang sakit segala macam, tidak mau hadir di persidangan. Hormati proses persidangan ini. Kalau ada orang saksi dipanggil sama jaksa harus hadir. Jangan terus bikin alasan seakan-akan sakit lah apalah segala macam. Suruh tangkap saja jaksanya. Kalau ada seorang saksi yang tidak mau hadir di persidangan, jaksa bisa membawa upaya paksa membawa saksi itu ke persidangan sini. Tolong saksi yang dipanggil sama jaksa hadir. Kalau kamu tidak bisa hadir, saya minta jaksa panggil paksa. Itu saja yang saya minta. Ya. Kenapa? Kaniki gimana tadi sempat mengajukan penangguhan? Oh iya, itu penangguhan wajib. Kalau penangguhan kan memang boleh ya, semua terdakwa boleh mengajukan penangguhan gitu. Alasannya kenapa nih Kak untuk Ya anak sih, karena udah terlalu lama kan, maksudnya proses hukum ini udah masuk bulan ke-6 gitu, udah terlalu lama. Kaniki ini bukan pertama kali berarti dirimu. Ini yang terlama. Biasanya 1,5 bulan cukup, ini sampai 6 bulan. Kaniki gimana nih saksi tadi nggak ada yang Terima kasih ya, maaf ini begini-begini. Lain halnya dengan jalannya sidang yang digelar pagi tadi, mengutip kehebohan yang terjadi pada sidang sebelumnya, atau yang dimana Nikita sempat terlibat aksi adu ketegangan hingga mensomasi pihak bank. Lantas inilah kata Fitri Salhuteru, mantan sahabatnya, yang kini seolah berpindah kubu dari pihak Nikita. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Seperti diceritakan sebelumnya, di mana Nikita sempat terlibat adu ketegangan dengan pihak perbankan, atau dalam hal ini pihak bank yang membuka data mutasi rekening Nikita, tindakan pembukaan data mutasi. Rekening tersebut sontak memicu protes keras dari Nikita. Dalam ruang sidang, staf hukum bank membeberkan sejumlah transaksi bernominal besar di rekening Nikita periode November 2024 hingga Februari 2025. Data itu meliputi setor tunai, transaksi dengan asistennya Ismail Marzuki, hingga transfer dari Dr. Oki Pratama. Mendengar hal itu, Nikita langsung bereaksi. Ia menilai pihak bank tidak memberitahukan lebih dulu pembukaan mutasi rekening tersebut, padahal ia merupakan nasabah prioritas. Nikita juga menegaskan akan melayangkan somasi karena merasa keamanan data perbankannya tidak terlindungi. Mendengar hal ini, Fitri Salhuteru, mantan sahabatnya pun ikut berkomentar. Dengan itu saya senang banget nih ya, dengan seiringnya waktu berjalan banyak banget anak-anak muda yang speak up tentang ini, tentang katanya kabar Bang somasi, bagaimana dijelaskan oleh anak-anak muda yang pintar juga. Saya dari tadi lihat tuh banyak banget yang bersuara tentang ini. Buat apa disomasikan, sudah ada aturan dan undang-undang yang mengatur, dan kita semua tahu ya bahwa kewajiban juga dari pihak bank karena negara yang meminta untuk melakukan hal-hal yang diminta oleh negara dan undang-undang. Saya nggak tahu atau mengalihkan fokus atau tidak, tetapi kalau pihak dari terdakwa ini selalu mengalihkan fokus, akhirnya apa? Mereka tidak fokus kepada pembelaan, menurut saya ya, tidak fokus kepada pembelaan dirinya sendiri untuk melepaskan tuduhan terhadap pemerasan dan TPPU-nya. Kasian sih, kalau saya lebih ke prihatin ya dengan melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh terdakwa dan tim kuasa hukumnya ini. Saya merasa kasihan aja. Kenapa yang tidak ada yang dibahas itu mengenai pembelaan, yang ada dibahas ini mengenai ulah-ulah yang sebetulnya malu kalau kita disuguhkan dengan hal-hal seperti ini. Contohnya misalnya ya mau di somasi. Di balik aksi Nikita versus pihak bank, yang juga menjadi sorotan dalam kasus ini adalah benang merah soal transaksi fantastis rumah mewah senilai 41 miliar. Dalam persidangan, Nikita sempat mengklaim bahwa dirinya memperoleh keuntungan besar lewat jalur endorsement. Bahkan menyebut angka yang mencapai 10 miliar. Namun, klaim ini justru memicu perdebatan tajam. Pasalnya, mantan sahabatnya Fitri Salhuteru kembali mengungkap hal yang berbeda soal hal ini. Ia membantah keras pengakuan Nikita dan menegaskan bahwa uang 10 miliar itu bukanlah hasil endorse, melainkan bentuk potongan atau diskon yang diberikan langsung oleh pihak pengembang pada saat transaksi pembelian rumah berlangsung. Dari harga rumah yang saya beli 41 miliar hingga didiskon jadi 33 miliar, berarti harga endorse saya itu hampir 10 miliar. Gitu kan. Nah, ini yang dipermasalahkan adalah uang 4 miliar. Jadi kalau Reza Gladys miskin gak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Jadi jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh, polisi semua udah kayak kasus pembunuhan, mafia narkoba, bandar narkoba atau bandar judol gitu. Saya merasanya seperti itu gitu. Agak memalukan gitu kasus ini. Sudah dijelaskan juga oleh pihak pengembang, itu bukan endorse, itu adalah pemberian diskon, dan itu biasa dilakukan oleh para pengembang, termasuk saya juga kan walaupun kecil-kecilan pengembang ya, itu biasa memberikan harga perdana untuk orang-orang yang pertama kali beli, untuk memberikan diskon spesial. Saya rasa Raffi Ahmad aja yang punya unit di situ, dia juga
nggak ada tuh di endorse, dia juga beli kok. Saya rasa dia juga sama dapat diskon yang sama dengan pembeli lainnya ya, termasuk terdakwa ini. Kan sudah dijelaskan oleh pihak dari Nakapark, saya juga udah tayangkan di sosmed saya agar apa ya, agar kita itu smart dalam melihat perkara yang sedang berlangsung ini, jangan sampai giringan opini ini menyesatkan. Nanti kalau misalnya vonisnya nggak sesuai harapan yang menggiring-giring opini ini kan kalian nanti ada lagi apa, tapi ayolah kita sama-sama menyimak fakta persidangan itu seperti apa, agar pada pintar. Sudahilah giringan-giringan opini ini yang membuat kalian itu denial atas fakta yang terjadi. Itu endorse-nya Niki semua. Dia nggak tahu Niki siapa? Ami perihal ATM Bikin malu saja nggak punya uang. Sementara itu juga mengutip beberapa waktu lalu sebelumnya, di mana Nikita melalui kuasa hukumnya telah melayangkan laporan dugaan suap aparat penegak hukum. Laporan tersebut sontak menjadi isu hangat, bukan hanya karena menyentuh integritas hukum, tetapi juga karena menyeret sejumlah nama dalam pusaran kontroversi. Menanggapi hal itu, Fitri Salhuteru tampil di hadapan publik dengan pernyataan yang menohok. Alih-alih membela diri, ia justru menyatakan mendukung aparat berwenang untuk memproses laporan Nikita sampai tuntas. Baginya, jika rekaman suara itu benar adanya, maka kebenaran harus diungkap secara terang, tanpa pandang bulu. Namun di sisi lain, Fitri tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah hukum balik lantaran namanya ikut dibawa-bawa dalam laporan Nikita. Saya mendukung sekali pihak berwajib ini memproses laporan ini karena kan nama saya juga disebut-sebut ya. Kalau memang ini berproses sampai akhir nanti ya saya akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa, terutama kalau memang dugaannya ini rekaman itu dilakukan oleh orang yang memang memberikan informasi kepada saya dengan tujuan untuk memeras Dr. Reza juga, ya dia akan saya laporkan. Karena ini kebiasaan ya, saya gemes banget nih sama ulah-ulah di dunia maya yang menjadikan dunia maya ini sebagai ajang pemerasan premanisme dunia maya. Saya gerah, kita jangan menormalisasi dan jangan membiarkan inilah. Kalau sampai ini diproses dan tidak terbukti, saya akan menuntut. Saya yang akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa. Saya sudah mendengar dari orang yang direkam, ya tidak seperti itu, Saya sudah diberikan keterangan oleh Mufid. Saya juga tanya ini suara siapa dan itu bukan kakaknya Mufid ya, itu ya orang lain yang mungkin ingin membela dan itu rekamannya dipenggal dan tidak ada tuh tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh mereka, itu tidak ada. Makanya saya dukung untuk ini dituntaskan. Karena kan aparat negara juga difitnah nih, saya juga ya, kalau misalnya penegak hukum nggak mau memproses ya udah nanti saya aja yang bikin laporan, biar jangan sembarangan ya. Berbagai kehebohan yang dilakukan Nikita mau tak mau memang mengundang beberapa pihak untuk buka suara. Salah satunya adalah praktisi hukum yang sempat namanya mencuat pada sidang kasus Vina Tommy RM. Lantas apa kata Tony mengomentari kasus Nikita versus pihak bank? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebagai seorang praktisi hukum, Tony RM juga ikut menanggapi sikap Nikita Mirzani saat rekening pribadinya dibuka di persidangan oleh pihak bank.
Menurut Tony, reaksi emosional yang ditunjukkan Nikita bisa dimaklumi. Namun, Tony juga menegaskan langkah pihak bank untuk menyampaikan data simpanan nasabah yang diminta oleh aparat penegak hukum merupakan prosedur yang wajar dalam upaya pembuktian kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menjerat sang artis. Sebenarnya, data mengenai simpanan nasabah itu sifatnya rahasia. Bank wajib merahasiakan. Namun, diatur di dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ya, tentang perbankan, bahwa untuk kepentingan peradilan ya, dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Itu bunyi pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Terkait sidang kemarin, ya, itu kan pihak bank menyampaikan keterangan mengenai data simpanan nasabah terdakwa kepada hakim, di mana sebelumnya mungkin sudah dilakukan juga atau diakses juga, diberikan izin juga kepada penyidik. Nah, jadi bank dalam hal ini itu tidak melanggar. Nah, ada yang lebih menegaskan kenapa bank itu tidak melanggar, itu diatur lagi di pasal 42A, di mana bunyinya bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, dan pasal 42. Artinya ketika dimohon oleh aparat penegak hukum untuk membuka data simpanan nasabah, maka banknya wajib memberikan. Itu. Justru kalau bank tidak memberikan, maka nanti dianggap ya, melindungi ya, melindungi atau merintangi penyidikan. Jadi pihak memberikan keterangan mengenai data simpanan nasabah terdakwa Nikita Mirzani itu secara hukum tidak melanggar karena sudah diatur ya, dapat diberikan, dan banknya juga wajib memberikan ketika diminta oleh aparat penegak hukum. Begitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.